Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita membahas tentang kunci jawaban post-test materi atau modul yang ketiga, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sebelum ke kunci jawaban, terlebih dahulu like, comment, and subscribe channel saya. Semoga channel ini bermanfaat untuk kalian semua dan terus mengedukasi, memberikan wawasan yang bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja kita ke post test ABK 1. Sini saya mendapat nilai poin 25 atau benar semua. Langsung saja kita ke soal tersebut. Soal nomor 1. Anda adalah guru di sebuah kelas inklusi saat mengerjakan materi geografi. Anda memerlukan media bantu untuk beberapa peserta didik berkebutuhan khusus. Namun demikian, pengajuan kebutuhan sarana belajar yang Anda sampaikan pada pimpinan sekolah tidak ditindaklanjuti. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Jawaban paling tepat adalah membuat media belajar dari bahan daur ulang untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus memahami konsep-konsep geografi ini dengan optimal. Bobot nilai 5. Selanjutnya soal nomor 2. Terjadi kasus perundungan di kelas Anda Terjadi kasus perundungan di kelas Anda yang membuat seseorang peserta didik berkebutuhan khusus takut untuk kembali ke sekolah. Padahal sebelum kejadian tersebut ia dikenal sebagai peserta didik yang rajin dan bersemangat. Sebagai wali kelas, Anda sudah menemuinya, namun tetap tidak berhasil membujuk. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Jawaban yang paling tepat adalah meminta bantuan konselor atau psikolog untuk melakukan pendampingan pada peserta didik tersebut. Bobot nilai 5. Soal nomor 3. Anda adalah guru baru yang mengajar bahasa Inggris di sebuah kelas inklusif. Menjelang penilaian tengah semester, waktu Anda menyiapkan soal cukup terbatas, sementara beberapa peserta didik memiliki kebutuhan khusus yang membuat kemampuan berbahasanya tidak selalu tampak dari satu metode evaluasi yang sama. Apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk lakukan ketika menemui situasi tersebut? Jawaban paling tepat adalah membuat variasi soal untuk model penilaian dengan memperhatikan tingkat kemampuan bahasa peserta didik. Soal nomor 4. Sudah 1 minggu Anda diminta mengajar di satu kelas yang belum pernah Anda masuki. Tidak ada informasi spesifik tentang kondisi peserta didik di dalamnya. Namun Anda melihat ada lebih dari 3 peserta didik yang selalu kesulitan mengikuti pelajaran. Serta ada satu peserta didik yang menunjukkan pola perilaku berbeda saat berinteraksi dengan teman yang lain. Sebagai guru, apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk lakukan ketika menemui situasi tersebut? Jawaban paling tepat, menyesuaikan kembali rancangan pembelajaran untuk lebih memfasilitasi keragaman kondisi peserta didik. Bobot nilai 5. Soal yang terakhir untuk post test 1. Soal nomor 5, pada peralihan semester ini Anda ditugaskan untuk mengelola sebuah kelas inklusif. Terdapat 4 orang peserta didik berkebutuhan khusus. 2 orang mengalami diseleksia dan 2 yang lain mengalami disabilitas intelektual. Data dari BK menunjukkan bahwa keempat peserta didik ini memiliki gaya belajar kinestetik. Di sisi lain, Anda belum memiliki pengalaman sama sekali untuk mengajar di kelas inklusif, sehingga Anda merasa kesulitan dalam menentukan rencana pembelajaran di kelas tersebut. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Jawaban paling tepat adalah
merencanakan aktivitas belajar di dalam kelompok yang melibatkan gerakan fisik dan praktek langsung. Bobot nilai 5. Selanjutnya kita ke post test atau PPABK 2. Di sini saya mendapatkan nilai 25 poin lagi, yang artinya itu adalah benar semuanya. Lanjut langsung saja kita ke pertanyaan nomor 1. Kelas Anda mendapatkan satu peserta didik baru pindahan dari sekolah yang lain. Setelah 1 bulan mengikuti pembelajaran di kelas, Anda merasakan adanya kondisi spesifik dan perilaku yang berbeda dari peserta didik lain pada umumnya. Di sisi lain, tidak ada informasi spesifik kecuali catatan rapor dan surat pengantar kepindahan dari sekolah terdahulu. Sebagai guru kelas, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Jawaban paling tepat adalah mengkonsultasikan dengan konselor atau psikolog sekolah yang lebih memahami. Bobot nilai 5. Soal nomor 2. Minggu depan adalah jadwal Anda untuk menemui peserta didik melakukan studi lapangan, memperdalam pemahaman terkait materi tertentu yang Anda ajar. Anda sudah merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan, namun kemudian Anda baru ingat bahwa terdapat 4 peserta didik berkebutuhan khusus yang lebih suka membaca buku atau melihat gambar daripada harus beraktivitas di lapangan. Sebagai guru, apa yang menjadi prioritas Anda bila menghadapi situasi tersebut? Jawaban paling tepat adalah mengelompokkan kegiatan di lapangan berdasarkan gaya belajar peserta didik di kelas. Bobot nilai 5. Soal nomor 3, Anda sedang menyiapkan rencana aktivitas refleksi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lapangan. Terkait hal itu, Anda sudah mempersiapkan lembar refleksi yang dapat diisi secara tertulis oleh peserta didik. Ketika membagikan lembar tersebut, Anda baru menyadari bahwa ada beberapa peserta didik dengan disabilitas yang membuat mereka kesulitan menuliskan refleksinya pada lembar tersebut. Sebagai guru pendamping lapangan, apa yang akan Anda lakukan bila menemui situasi tersebut? Jawaban paling tepat adalah merancang metode atau alat bantu sederhana yang dapat membantu peserta didik menuliskan refleksinya. Bobot nilai 5. Soal nomor 4, peserta didik yang mengalami autisme selalu kesulitan memahami penjelasan di kelas meskipun sudah Anda berikan secara sederhana. Sebenarnya Anda mengetahui bahwa menggunakan media akan membantu mereka memahami informasi dengan lebih mudah, namun membuatnya akan membutuhkan banyak waktu. Di sisi lain, Anda memiliki tugas-tugas administrasi yang cukup memakan waktu Anda. Sebagai guru di kelas inklusi, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Jawaban paling tepat adalah membuat media visual yang meskipun sederhana namun membantu dalam memberikan penjelasan. Bobot nilai 5. Selanjutnya nomor 5, seorang guru meminta saran Anda terkait kondisi beberapa peserta didik di kelasnya yang kemampuan dan kecepatannya memahami materi sangat berbeda dari peserta didik yang lain. Anda sebenarnya ingin membantu, namun posisi beliau sebagai guru senior mungkin akan sulit melakukan penyesuaian pada kebiasaan mengajarnya yang sudah sekian tahun dilakukan. Apa prioritas tindakan Anda dalam menghadapi situasi di atas? Jawaban paling tepat adalah mengajak beliau mendiskusikan lebih lanjut tentang bagaimana mengelola kelas yang lebih inklusif. Bobot nilai 5. Selanjutnya PPABK 3 atau post test yang terakhir, yang ketiga. Di sini saya mendapatkan nilai 25 poin. Artinya saya benar semuanya. Lanjut pertanyaan yang pertama, sebagai guru baru, Anda akan masuk di kelas yang memiliki peserta didik dengan disabilitas penglihatan, low vision. Anda sudah menyiapkan tayangan untuk digunakan dalam menjelaskan materi, namun menurut informasi dari guru BK, peserta didik low vision ini sangat sensitif terhadap cahaya dan warna ketika melihat layar. Meskipun kadang masih bisa membacanya, tindakan apa yang Anda lakukan ketika mendapatkan masalah yang terjadi seperti kasus di atas? Jawaban paling tepat adalah menyesuaikan pengaturan visual tayangan agar lebih efektif membantu belajar para peserta didik dengan keterbatasan penglihatan. Bobot nilai 5.
Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Anda terbiasa melakukan evaluasi tertulis untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dengan menggunakan metode dan materi yang sama untuk semua peserta didik. Kali ini ada beberapa peserta didik berkebutuhan khusus yang sangat aktif bergerak di kelas Anda, sehingga tidak memungkinkan mengisi lembar evaluasi tertulis. Sebagaimana yang biasa Anda lakukan sebagai guru kelas, bagaimana sikap Anda merespon hal tersebut? Jawaban paling tepat adalah menyusun sebuah metode evaluasi yang dapat mengetahui pemahaman peserta didik meski sambil beraktivitas secara fisik. Bobot nilai 5. Soal nomor 3. Dalam forum guru terjadi diskusi yang membahas tentang dalam proses belajar mengajar di kelas. Hal ini terkait dengan semakin banyaknya jumlah dan keragaman peserta didik berkebutuhan khusus. Di sisi lain, banyak guru yang tidak paham tentang pengelolaan kelas inklusi. Sebagai salah satu guru di kelas itu, bagaimana respon Anda? Jawaban paling tepat adalah menyampaikan kesediaan pada forum untuk berbagi lebih banyak informasi tentang bagaimana mengelola proses belajar di kelas inklusif. Bobot nilai 5. Selanjutnya soal nomor 4. Anda mendapatkan informasi bahwa di kelas Anda semester depan akan ada beberapa peserta didik berkebutuhan khusus dengan karakteristik tertentu. Mereka tidak suka membaca, namun akan antusias mendengarkan bila guru bercerita. Kondisi ini cukup membingungkan mengingat Anda belum memiliki pengalaman khusus di kelas inklusif sebelumnya. Apa yang Anda lakukan jika menemui situasi ini? Jawaban yang paling tepat adalah menyusun kegiatan pembelajaran dengan diskusi dalam kelompok kecil agar peserta didik dapat mengekspresikan ide-idenya. Bobot nilai 5. Pertanyaan yang terakhir. Seorang peserta didik berkebutuhan khusus menunjukkan perubahan perilaku menjadi sering bersikap emosional, padahal Anda sudah berupaya merancang aktivitas belajar yang sesuai dengan kondisinya. Dan di awal semester ia tampak kooperatif mengikuti setiap pembelajaran. Sebagai guru pendamping, tindakan apa yang Anda lakukan ketika mendapatkan masalah yang terjadi seperti kasus tersebut? Jawaban yang paling tepat adalah meminta bantuan konselor atau psikolog untuk melakukan pendampingan pada peserta didik tersebut. Bobot nilai 5. Dengan soal yang nomor 5 tadi, maka berakhir untuk post-test pembelajaran ABK atau pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Demikianlah post-test atau kunci jawaban post-test pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Semoga tambah semangat, tambah memberikan edukasi pembelajaran yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, besok ulun ke sungai.